Ya, selamat sore semuanya. Ini adalah topik terakhir untuk kita. Ini mengenai surat bisnis yang terakhir kita bahas semester ini. Ini adalah memo. Saya akan share screen dulu. Please wait. Memo. Ya, baik. Ya, memo. Memo apa sih? Nah, memo adalah sebuah pesan yang dituliskan di kertas, ya, oleh seseorang atau sebuah grup ke grup yang lain atau ke orang lain. Dan biasanya dituliskan secara singkat karena ini mungkin sebagai pengingat atau pesan, ya. Dan memo itu adalah komunikasi yang tertulis yang memberikan informasi, dan ini termasuk surat juga, atau perintah. Oke, saya jelaskan. Memo ini biasanya memang lebih spesifik dari seorang atasan ke bawahan atau dari bagian lain, dari bagian departemen A ke departemen yang lain, gitu ya. Dan memo ini ada di perusahaan atau kantor yang sama. Jadi bukan perusahaan A ke perusahaan B, tetapi di perusahaan yang sama, cuma mungkin bagian departemen A ke departemen B, cuman tetap di perusahaan yang sama, ya. Dan memo ini adalah surat resmi, termasuk juga ke dalam surat resmi, makanya kita pelajari sebagai bagian dari surat bisnis, ya. Karena ini adalah surat resmi, bukan secara khusus mengenai jual beli, tetapi ini termasuk surat resmi yang dituliskan oleh seseorang, bisa saja dari atasan ke bawahan atau dari pimpinan departemen A ke pimpinan ke departemen B, tapi memang biasanya ini adalah dari atasan ke bawahan. Dan ingat, memo itu dituliskan di antara di perusahaan yang sama, bukan perusahaan A ke perusahaan B, cuman departemen A ke departemen B, cuman di perusahaan yang sama. Oke, bagaimana cara atau menuliskan memo yang baik? Nah, ini ya. Jelas sebutkan tujuan dari memo informasi singkat tersebut, ya, di subject line, di perihal surat, dan di paragraf pertama. Jadi dari subjek line atau perihal surat tersebut dan perihal memo, ya, subjek lainnya itu, dan juga di paragraf pertama sebutkan dengan jelas tujuan atau informasi apa yang paling penting diketahui oleh si penerima memo tersebut, ya. Usahakan tetap membuat bahasa yang profesional, bukan aku kamu, tetap anda saya, ya. Bukan bahasa yang informal, bukan bahasa teman ke teman, tetapi karena ini surat resmi, kita menggunakan bahasa yang formal. Tapi kalimatnya itu sederhana dan sopan. Ya, gunakanlah kalimat-kalimat yang pendek, tidak bertele-tele. Gunakan bulleting. Bulleting itu poin-poin yang ada titik, checklist dan segala macam untuk hal-hal yang penting diberitahukan, ya. Proofread, baca kembali meskipun ini surat singkat, baca kembali apakah informasi yang kita ingin beritahukan kepada si penerima memo sudah benar-benar ada di situ semua, sudah jelas siapa penerimanya, dan perihal surat memo itu sudah jelas, tanggalnya juga biar tahu, ya. Oke, alamatkanlah memo itu atau tulislah tujuan memo itu ke siapa, lebih khusus ke siapa, ke bagian mana, ya, yang akan mengambil aksi, artinya melakukan hal-hal yang kita sampaikan di memo tersebut, ya. Oke, attach, lampirkan informasi yang penting-penting, dan jangan karena ini surat singkat, jangan isi informasi yang penting-penting itu, artinya lampiran-lampiran yang penting itu jangan dibuatkan diisi atau badan memo. Karena memo itu hanya satu kalimat, bukan satu paragraf, bisa 2-3 kalimat. Karena itu hanya berisi informasi penting, hal-hal apa yang akan dilakukan oleh si penerima memo, ya. Oke, saya tunjukkan satu contoh memo. Nah, ini memo yang singkat banget, ya. Jelas di sini memo, dan ini jelas tanggal ditulis memo, dan nomornya juga ada karena ini surat resmi.
dari kepala bagian personalia, berarti ini dari bagian ke bagian ya. Dari bagian personalia ke bagian keuangan. Ya. Dan yang menuliskan memo ini adalah kepala bagian personalia. Terlihat di sini jelas ya. Nah, subjek lain itu perihal laporan pembagian gaji karyawan, lebih spesifik langsung bulan Januari sampai dengan Juni 2013. Karena mungkin ada hal-hal yang penting yang mungkin akan dibahas di tahun ini. Meskipun ini suratnya itu tahun 2020, tapi ini kan laporannya yang 2013, mungkin ada yang akan dibahas penting mengenai laporan keuangan yang mungkin salah hitung pada tahun 2013, khususnya Januari sampai bulan Juni. Nah, isinya singkat, padat, dan jelas. Lihat ini isinya, tolong persiapkan laporan. Nah, ini adalah perintah ya. Tolong persiapkan laporan keuangan khususnya untuk penggajian karyawan di bulan Januari sampai Juni tahun 2013. Oke, ini adalah kepala bagian personalia. Yang mengambil aksi adalah dari bagian keuangan. Ya, oke. Ini adalah contoh yang paling singkat dan saya buatkan contoh yang agak panjang. Ini dari departemen ke departemen. Ya, ini adalah departemen Mechanical Engineering Department. Ini adalah from-nya dari, berarti yang menuliskan memo ini ke siapa? Ke to-nya berarti ke bagian departemen program instrumentation, small instrumentation. Ya. Oke, mungkin ini dari kepala bagian ke kepala bagian atau dari kepala bagian ke sub kepala bagian ya. Tanggal 28 Januari 2013. Isinya seperti ini. Subjek perihalnya adalah permintaan dana sistem digitisasi gambar untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan sebesar $10.000. Oke, isinya mungkin agak panjang karena ini memang penting sekali mungkin dan isinya sangat panjang. Ya, permintaan dana $10 ini untuk sistem digitalisasi gambar ya. And plug-in board ini mungkin orang yang di bidang komputer tahu ya. Plug-in board ya, for a PC clone berarti berhubungan dengan PC computer, dan sebuah board Ethernet dan software ya. Jadi $10.000 ini permintaannya ini untuk membeli sistem ini, board ini motherboard berarti seperti papan ketik komputer, PC berarti processor central unit ya. Board, Ethernet, dan software ya, perangkat lunak. Sistem ini dijelaskan kenapa penting barang-barang ini, karena sistem yang menghubungkan dua saya tidak tahu ya, integrants and indirectly serve other users, berarti ini menghubungkan beberapa server mungkin ya, melalui kemampuan transfer gambar ke seluruh jaringan kampus ya. Jadi ini sangat penting katanya. Dengan diberikan dana ini ya, akan membuat proyek ini berhasil menciptakan, artinya membuat analisis gambar ya. Ya, teknologi yang canggih katanya, dasar teknologi yang tetap untuk analisis gambar. Nah, mungkin orang yang di bidang komputer lebih paham isi surat ini. Hanya saja saya ingin mengingatkan bahwasanya menjelaskan hanya inti dari memo atau memorandum, dan juga hal-hal yang penting untuk kita lihat dan juga kita ingin ketahui di saat kita membuat sebuah memo yang baik. Oke. Saya Gunawan Tamunsaribu, inilah topik kita mengenai business ledger untuk semester ini. Mudah-mudahan kalian sudah memahami pengertian memo dan juga cara membuat memo yang baik. Saya Gunawan Tamunsaribu, thank you so much. I'm signing off. I'll see you next week with our topic. Goodbye.